Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba Allah dan saudara kita itu Kak Cokin ya, yang alhamdulillah bisa hadir di mushola kami, di mushola Al-Maidah ini namanya, Al-Maidah. Maksud tujuannya tadi ada saudara yang ke rumah jadi minta tadi bahwa Kak Sopun ini mau tadi bersyahadat, tentu bukan dari paksaan siapapun ya, bahwa ini muncul dari keinginan hati yang sangat dalam. Tentunya mudah-mudahan ini bagian daripada hidayah yang Allah jadikan kepada hamba-hambanya ketika diusahakan, hidayah yang diusahakan. Itulah kita ini setiap hari walaupun sudah Islam pun kita tetap diwajibkan meminta hidayah setiap hari minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ini minta hidayah, padahal kita secara dohir kita sudah dikasih hidayah. Tetapi kenapa kita kok mesti minta itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ini penting Pak masalah. Karena hidayah itu awal dari mula, kemudian kita bisa ibadah kepada Allah. Tanpa hidayah enggak bakal bisa. Nah itu satu. Jadi hidayah itu anugerah terbesar. Nah mudah-mudahan ini doa kita semua, bahwa kita sering minta hidayah. Jatuhnya di mana? Allah yang menentukan. Nah, maka diantaranya mudah-mudahan ini bagian daripada hidayah yang kita usahakan didapatkan oleh Kacopin ya. Jadi diantara syarat untuk memeluk agama Islam, satu kita wajib harus mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai persaksian. Kita bersaksi tiada yang berhak disembah, ditunduki segala aturannya dengan sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Kacopin sering mendengar ya kalimat Allah. Coba Allah. Alhamdulillah gitu. Yang kedua, bahwa jalan menuju Allah tadi, jalan menuju Allah tadi, tidak ada jalan lain dalam Islam ini kecuali jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi kita harus meyakini juga di samping Rabb kita, Tuhan kita ini Allah, kita meyakini yaitu Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Bisa nyebut Nabi Muhammad? Muhammad SAW. Nah itu ya. Dan nanti kita kalimatnya kalau ada oret-oretan gitu, oret-oretan tulisan syahadat supaya nantinya bisa di ini gitu ya. Jadi itu harus melafadzkan. Tidak hanya dilafadzkan, tidak hanya diucapkan, tapi diyakini dari dalam hati. Jadi talafadzu bil alsan, pertama melafadzkan dengan lisan. Lisan kita wajib hukumnya itu. Walaupun maaf, barangkali kita punya bibir rombeng sekalipun, itu harus menggerakkan lisan kita. Sangat dalam akan berpindah dari keyakinan sebelumnya menuju keyakinan pada Islam. Ya, Islam kalau zahir arti lafadznya Islam itu Isa, subuh, lohor kalau bahasa Sunda, itu kemudian asar, maghrib. Artinya orang Islam tidak lepas dari 5 waktu sholat. Tetapi makna asli daripada Islam itu sendiri pasrah, tunduk, patuh, sehingga akan menuju keselamatan, selamat Islam itu. Nah itu. Baik, kita syahadat. Jadi Kacopin dari dalam hati ya, dari dalam hati niatkan, luruskan niat semata-mata ini untuk meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, Tuhan yang layak disembah. Dialah Allah yang menciptakan seluruh alam. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, merawat menjaga kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia, dan Dialah yang berhak disembah. Dialah yang kemudian mencukupi segala keperluan dan hajat-hajat kita. Dialah Allah yang telah menciptakan Kacopin, kelak akan mematikan Kacopin, kemudian memasukkan ke neraka atau surga, tergantung Allah. Ketika ada ikhtiar maksimal dalam diri kita, usaha maksimal mendapatkan ridho, pasti Allah akan masukkan surga. Tapi kalau kita kemudian lalai atas perintahnya, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan memasukkan kita pada neraka. Jadi sesungguhnya Kacopin bersyukur mulai saat ini ketika sudah dilafadzkan syahadat, itu dosa dari mulai Kacopin akil balik, artinya mulai dia di ini ya, laki-laki itu umur sekitar 10 kalau sekarang, dulu 15, 10 tahun dosa Kacopin itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, detik tadi
ya dihapus sebagaimana bayi yang baru lahir tanpa dosa sedikit pun. Maka bersyukur, gitu. Ya, kacopin lebih bersih daripada kita. Nah, gitu. Setelah diucapkannya syahadat. Kemudian syahadat ini adalah kesaksian. Makna kesaksian itu bukan berarti kemudian saya nggak pernah lihat, bukan. Nanti kita pelajari lagi lebih dalam, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair katsir. Hadakallahu fima ataita ya Allah bi kalimati tauhid wa bi kalimati syahadah wa bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabbit qulubana ala dinik, tabbit qulubana ala ta'atik, tabbit qulubana ala sunnatin nabiyyik, hayyina bi kalimatit thayyibah wa ammitna bi kalimatit thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shadiqul wa'dil amin. Shadiqul wa'dil amin. Shadiqul wa'dil amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah kita saksikan, jadi langkah berikutnya nanti Kak Copin diarahkan untuk mandi junub tadi ya, mandi janabah nanti sama Bang Ali. Kemudian langsung nanti belajar praktek sholat. Nah kemudian ada pun tadi kita mau bahasa mendidik kita itikaf, mesantren kilat lah 3 hari ya. Nanti dimusyawarahkan dengan keluarga juga, jangan sampai keluarga menganggap setelah sholat kemudian diculik 3 hari jangan. Nah, kita tetap musyawarah bagaimana baiknya untuk melanjutkan. Kita akan belajar praktek sholat tadi. Barangkali di rumah kan kita ini masih bingung ininya kalau sendirian apalagi. Jadi nanti ini kan diarahkan sama teman-teman. Nah gitu Kak Copin ya. Nanti insya Allah kapan waktunya Kak Copin hubungi saya lagi. Nanti teman-teman juga kita langsung ke KUA supaya cepat dapat piagam atau sertifikat bahwa kita telah menjadi mualaf. Nanti ada beberapa. Nanti di sana juga sama, akan diinterview, ditanyakan latar belakang daripada masuk Islamnya Kak Copin. Sampaikan saja apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jadi supaya nanti, karena jangan sampai pernah kejadian kami di KUA kemudian didatangi oleh seorang pendeta. Gara-gara kita dianggap memaksakan agama kepada orang sudah punya agama. Nah, tapi alhamdulillah kemudian clear. Saya sampai diundang di pengadilan Depok, bahkan dia bawa pengacara dan sebagainya. Tapi alhamdulillah memang. Nah, jadi ini dasar. Nanti di KUA akan ditanyakan di latar belakang awalnya bagaimana, kenapa, apa kemudian mau pindah agama. Nanti Kak Copin sampaikan apa. Jadi ini ya terserah Kak Copin lagi ya.